Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Senang sekali bisa menyapa sahabat semuanya dan terima kasih sudah menonton Hendrasa Official. Dan sebelum saya kasih tahu saya mau ngapain, jangan lupa ya, nanti kalau teman-teman punya waktu dan kelonggaran hatinya bisa subscribe, bisa like, bisa komen yang positif agar saya tambah semangat lagi untuk buat konten-konten yang inspiratif buat sahabat semuanya. Nah, ini saya baru pulang dari kantor. Ini sudah jam 5 sore, saya pulang dari kantor dan saya ingin mengajak sahabat semua untuk datang ke sebuah tempat yang barangkali sahabat juga kurang sering atau tidak pernah atau bahkan tidak terpikirkan. Ini di kota saya, di kota Banda Aceh, berada di nyaris 4 km dari pusat kota Banda Aceh. Dan ini adalah tempat pembuangan akhir dari sampah-sampah yang diproduksi di rumah tangga, di pabrik, di restoran, di tempat tempat kunjungan wisata atau tempat-tempat permainan atau tempat-tempat yang membuat orang berkumpul lebih banyak. Dan kenapa saya tertarik seperti yang saya sampaikan tadi, karena nyaris 8 bulan ya selama masa COVID-19, selama kita di rumah saja, saya pun nyaris tidak beraktivitas yang sangat-sangat ekstrim di luar seperti itu. Nah, ini ada salah satu tempat yang saya ingin ajak sahabat semua. Kenapa ketika berkunjung ke tempat ini kita bisa meningkatkan rasa syukur kita sahabat semua, karena kita bisa bekerja di tempat yang mungkin tidak dekat dengan tempat yang aktivitasnya sampah, tetapi banyak juga saudara-saudara kita yang beraktivitas, bahkan pekerjaan mereka salah satunya adalah membawa truk, dan truk itu membawa tumpangan sampah yang cukup banyak dari hasil apa yang diproduksi oleh banyak orang di luar sana. Jadi bagi saya syukur itu gampang sekali kita cari dan kita praktekkan, terutama kita bisa belajar dari kehidupan orang lain, bisa belajar dari aktivitas yang dilakukan oleh orang lain, dan barangkali kita tidak berada di posisi itu. Dan kalau di posisi itu mungkin kita juga tidak bisa melakukan banyak aktivitas dan bisa saja juga hanya berkecimpung di situ saja. Dan saya bilang kita bersyukur karena banyak hal sahabat semua yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa dalam masa COVID-19 ini semua orang bilang susah nih, nggak punya pekerjaan, susah nggak bisa beraktivitas, susah nggak bisa ke sana, susah nggak bisa ke sini, susah nggak bisa melakukan apapun yang kita mau. Tetapi di satu sisi ada orang yang terus melakukan aktivitas ini hanya untuk mengurangi beban sampah yang ada di muka bumi ini, dan juga terutama sampah-sampah yang juga kita hasilkan dari kita makan, dari kita minum, dari kita beraktivitas, dari kita berkumpul. Bahkan kalau kita baca informasi di media massa, di surat kabar, banyak sampah plastik yang sengaja atau tidak sengaja dibuang dan tidak bisa diurai, dan akhirnya memakan korban hewan-hewan, kemudian binatang, biota laut, yang kadang-kadang ketika kita lihat di media sosial, na'udzubillah, kasihan sekali dia tidak bisa mengurai sampah plastik dalam tubuhnya, sehingga itu pun perlu kita syukuri. Nah, kenapa lagi bersyukur? Karena orang-orang yang beraktivitas di tempat pembuangan sampah ini, orang-orang yang 24 hour, 24 jam, meskipun ada siklus pembagian waktunya, tetapi yang saya tahu, nanti kita tanyakan ya, yang saya tahu mereka tuh nggak ada liburnya loh. Kalau 1 bulan tuh 30 hari, maka 30 hari mereka bekerja. Kalau 1 bulan tuh 31 hari, maka 31 hari mereka bekerja. Maka di sore yang tidak terlalu terik ini, saya mengajak sahabat semua untuk bisa belajar dari apa yang mereka lakukan. Nasihat dari tempat pembuangan sampah. Sahabat semua, saya sekarang berada di tempat pembuangan sampah akhir, yaitu di desa di Kampung Jawa, di Kecamatan Kutaraja, di Kota Banda Aceh. Dan dari data yang kita dapatkan di media massa, bahwa sebenarnya
tingkat jumlah sampah yang dibuang semasa pandemi ternyata nggak berkurang. Artinya produksi sampah terus terjadi sepanjang hari meskipun orang sedang di rumah saja, seperti itu. Dan kondisi seperti ini sebenarnya wajib kita menjadi prihatin ya, karena tugas-tugas orang yang membuang sampah sampai ke dengan TPA ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Mereka harus berada di sini selama setengah hari, 24 jam, membagi waktu mereka. Dan meskipun pekerjaan mereka berada di sini, tapi kita wajib memberikan apresiasi ya. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan untuk itu saya sekarang berada di Kampung Jawa, dan nanti kita akan tanya-tanya kepada mereka bagaimana aktivitas mereka di masa pandemi ini. Untuk itu ikuti perjalanan saya di Nasihat dari tempat pembuangan sampah. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Jamil. Ya. Pak Jamil, sudah dari jam berapa tadi di sini beraktivitas? Dari jam 6 pagi sampai sekarang. Jam 6 pagi ya? Ya. Kalau satu hari, satu minggu ada tugas khusus atau bagaimana Pak? Kami tidak ada free Pak. Nggak ada free ya? Nggak guna nih, satu minggu nggak guna waktu. Jadi setiap hari dalam, misalnya 1 bulan 30 hari, berarti 30 hari ya? Iya, iya. Kalau 31 hari, baik. Bapak, ini biasanya berapa truk Bapak bawa satu hari? Kalau dari pagi, kalau si saya ini kan kita ini masuk si orang. Iya. Kalau dari pagi sampai sore saya 10 trip. 10 trip? Ya, biasanya kira-kira berapa ton satu tong sampah yang Bapak bawa ini? Kira-kira kalau satu ton ini boleh 2 ton lebih lah. 2 ton lebih? Nah. Dari sampah yang ada di kota Banda Aceh aja Pak ya? Ini cuma khusus satu dam nih. Khusus satu dam aja, jadi 10 bolak-balik gitu ya? Ya. Biasanya dari daerah mana Bapak angkut? Keliling Kota Madia. Keliling Kota Madia? Ya. Jadi ngambilnya sejak pagi? Sampai sore. Sampai sore bolak-balik gitu ya? Ya? Setiap hari, jadi jam 6 sore baru selesai? Jam 6 sore. Kan kita melihat bahwa masih banyak masyarakat juga yang buang sampah sembarangan, padahal nih kondisi sedang bisa dibilang tidak terlalu aktif dibandingkan sebelum COVID gitu ya. Mungkin Pak Gunawan bisa cerita sedikit bagaimana nih Pak tentang dinamika sampah ini selama 8 bulan belakangan. Kalau kita perhatikan dari aktivitas masyarakat di luaran, terkesan berkurang tingkat aktivitas kegiatan masyarakat. Tapi kalau dari volume sampah kita lihat tidak ada korelasi antara aktivitas dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Karena kalau kita melihat keberadaan masyarakat yang di rumah lebih banyak, mungkin tingkat konsumtif masyarakat ini lebih tinggi, jadi sehingga sampah yang dihasilkan itu lebih banyak. Demikian kita sebagai dari pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, upaya kita untuk mengurangi terus kita lakukan, seperti sosialisasi dan penyampaian ke pedagang, khususnya pedagang kaki lima. Setiap hari kita lakukan sosialisasi keliling. Sahabat semua, demikian perbincangan saya tadi dengan Bapak Gunawan, salah satu kabid di Dinas Kebersihan di Kota Banda Aceh. Semoga kita bisa menjadi duta kebersihan di lingkungan kita masing-masing, menjaga keberlangsungan bumi ini dengan baik, dan jangan merusak sedikit pun apa yang ada di bumi ini. Saya Hendra Zahar, terima kasih setelah bersama saya di edisi Sebuku Inspiring Life Ebook. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum.
right.